Nah, dalam hadis Nabi tentu berkenaan dengan niat ini hadis yang sangat masyhur. Disebutkan oleh Imam Bukhari, disebut oleh Imam Muslim, disebut oleh Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Nasai, Imam Ibnu Majah, Imam Baihaqi, Imam Ahmad, bahkan Imam An-Nawawi juga menyebutkan hadis ini di bagian awal dari karyanya. Hadis yang sangat masyhur yaitu innamal a'malu binniyat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abi Hafsin Umar bin Khattab, dari Umar bin Khattab. Nah, ternyata dari kumpulan ayat-ayat yang kita sebutkan tadi dan hadis-hadis yang sangat masyhur itu bisa menyimpulkan atau hadir sebuah kesimpulan kaidah fikih atau landasan fikih yang menjadi acuan dalam banyak persoalan yang mengarah ke situ, yaitu al-umuru bimaqasidiha, segala urusan sesuai dengan tujuan ataupun sesuai dengan niat. Nah, ini yang disebut dengan qawaid fikih. Juga qawaid yang lain semuanya mengacu dari firman Allah, juga mengacu daripada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada istilahnya qawaid fikih, ada juga qawaid usuliyah. Walaupun pembelajaran kita ini lebih kepada qawaid fikih, artinya kaidah-kaidah fikih sebagai landasan hukum. Jadi sumbernya jelas, sehingga tidak dipertanyakan lagi sumber qawaid fikih ini dari mana? Dari Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas. Dan tidak ada dari qawaid fikih itu atau kaidah fikih itu yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, tidak ada. Kemudian yang ketiga, aspek yang terakhir adalah berkenaan dengan sejarah qawaid fikih. Karena qawaid fikih itu sampai pada masa era modern itu telah melalui sejarah. Memang disebutkan awal-awal qawaid fikih itu sudah mulai ada pada masa atau tahun 2 Hijriyah atau tahun 100 sekian. Kalau Imam Syafi'i lahir 150, wafat ataupun meninggal 205, ada seorang imam yang mungkin lebih tua sedikit dari Imam Syafi'i, murid dari Imam Ahmad, namanya Imam Abu Yusuf. Jadi Imam Abu Hanifah memiliki 2 murid, namanya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, atau Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, dan Imam Abu Yusuf. Jadi Imam Abu Yusuf ini menyusun sebuah kitab namanya Akharaj. Kitab ini dikenal dalam kajian ilmu fikih. Nah, ternyata beliau di dalam karyanya itu menulis satu kaidah fikih tentang pemimpin gitu. Nah, tentang sebuah kaidah di sana. Walaupun memang dalam literatur itu yang paling masyhur yang disebut dengan penggagas atau orang yang pertama menyebutkan qawaid fikih itu, maka ada 17 itu pada abad ke-3 Hijriyah. Tadi cikal bakal abad kedua. Jadi abad ketiga ini ada seorang ulama disebut dengan namanya Abu Tahir Ad-Dabbasi atau Ad-Dibasi. Beliau menggagas sekitar 17 qawaid atau kaidah yang kemudian masyhur 5 yang kita sebutkan, di antaranya al-umur bimaqasidiha. Ini pada abad yang ketiga, sehingga lebih masyhur memang abad ketiga, ditandai dengan kaidah yang digagas oleh Abu Tahir Ad-Dibasi, karena itu yang beredar pada berbagai literatur. Nah, kemudian qawaid fikih ini sebagaimana ilmu yang lain terus berkembang. Pada abad ke-8 juga ada penulisan kelima, pada abad ke-5 Hijriah juga ada ulama-ulama yang kemudian menulis tentang qawaid fikih, baik dari mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Ada ulama-ulama ataupun para pengikutnya yang menulis kitab secara khusus tentang qawaid fikih. Yang kemudian pada abad ke-6 ke-7 memang disebutkan agak sedikit kurang karangan tentang qawaid fikih. Nah, kemudian pada abad ke-8 ini masa puncaknya. Jadi masa puncaknya juga mulai ditulis. Pada masa itu hadir seperti Imam Izzuddin bin Salam yang dikenal dengan karyanya dalam qawaid fikih, dan para imam-imam besar yang lain. Bahkan terus menerus sampai ke abad ke-10. Di sana hadir seorang ulama yang karyanya
tentang kawaid fikih itu banyak beredar sampai kepada kita sekarang ini, yaitu Imam Al-Hafidh Abdurrahman As-Suyuti atau Imam Al-Hafidh Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Karyanya yang dikenal adalah Ashbah wan Nadhair, di mana beliau mengumpulkan kaedah-kaedah fikih. Dan ini kitab ini ditahqiq atau diedit, tersebar di Timur Tengah, di Mesir, di Arab. Kitab ini bahkan sampai ke Indonesia, mungkin juga sudah diterjemah. Dan dalam beliau tentunya mazhab Syafi'i, dan ada ulama yang lain juga mirip, tulisan judulnya mirip, yaitu Ashbah wan Nadhair juga disebut dengan Imam Ibnu Nujaim. Imam Ibnu Nujaim juga sama seperti Imam As-Suyuti. Jadi Imam Suyuti dari kalangan mazhab Syafi'i, Imam Ibnu Nujaim dari kalangan mazhab Imam Abu Hanifah. Jadi mereka menyusun kawaid fikih. Nah, pada era modern banyak sekali kita temukan referensi yang semuanya mengacu dari kalangan para ulama tersebut. Memang disebutkan puncaknya itu ada pada tahun ke-8 Hijriah, karena pada masa itu banyak sekali ditemukan karangan para ulama yang membahas mengenai kawaid fikih. Dan manfaatnya apa? Kita mempelajari kawaid fikih sebagai sebuah alat atau sarana untuk menemukan mengistimbat hukum. Karena kita ketahui bahwa ayat Al-Quran hanya memuat sekitar 400-500 tentang hukum dari 6.000 sekian ayat. Hadis juga demikian, dari 8.000 sekian hadis hanya sekitar 400 atau 500 tentang membahas tentang hukum. Tentu tidak mengcover semua persoalan, tidak mampu dicakup oleh Al-Quran dan hadis. Maka ada teori-teori yang lain yang itu juga berasal diinspirasikan dari Al-Quran dan hadis, menemukan panduan-panduan hukum, mencari titik-titik kesamaan, sehingga hukum yang sudah ada landasan nasnya dalam Al-Quran disamakan dengan hal yang lain yang tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Quran, tapi memiliki kemiripan dari sisi ilahnya, alasannya. Ini disebut dengan kawaid fikih. Jadi menemukan kawaid fikih itu adalah metode atau cara memberikan jawaban terhadap hukum Islam dengan melihat kepada sisi kesamaan. Jadi itulah secara singkat berkenaan dengan kawaid fikih. Insyaallah mudah-mudahan yang singkat ini bisa sedikit memberikan pemahaman kepada kita bahwa kawaid fikih ini adalah sesuatu hal yang perlu kita ketahui dan kita pelajari. Tapi tentu yang kita sampaikan ini sangat minim dari sisi begitu luasnya kajian tentang kawaid. Bahkan kitabnya bukan 1-2, bukan puluhan, bahkan mungkin mencapai hampir 100-an para ulama dari berbagai kurun, dari berbagai masa yang menulis tentang kawaid fikih, termasuk para ulama kita di Indonesia juga ada dalam edisi Indonesia yang menulis tentang kawaid fikih. Mungkin demikian para mahasiswa-mahasiswa yang dimuliakan oleh Allah secara singkat. Insyaallah mudah-mudahan kita jumpa di lain kesempatan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat.